Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih bisa hadir di masjid, sholat subuh berjamaah, dan sekarang ini melanjutkannya dengan melakukan kajian subuh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wa hukman wa alhiqni bis salihin. Amin. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah menyampaikan dalam kerangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa tradisi kita umat Islam ketika Maulid membaca kitab Maulid Ad-Diba atau Maulid Al-Barzanji itu sesungguhnya yang kita baca di dalam kitab itu tidak lain adalah sejarah dari perjalanan kehidupan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga terutama di bagian akhir, baik itu di kitab Maulid Diba atau Maulid Al-Barzanji, itu dijelaskan tentang keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik secara bentuk luar fisiknya maupun dari sisi dalamnya, yakni akhlaknya. Di bagian akhir itu disebutkan di dalam kitab Maulid Diba itu, wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang terbaik dari sisi khalqan wa khuluqan. Khalqan itu bentuk kejadian yang sifatnya lahiriah fisik. Wa khuluqan, dan akhlaknya, kondisi jiwanya. Jadi bedanya sedikit ya, khalqan wa khuluqan. Jadi khalqan itu bentuk luar fisiknya, kalau khuluqan itu bentuk atau keadaan jiwanya atau batinnya. Khuluqan itu
jamaknya akhlak ya. Jadi kalau akhlak kita paham, tapi khuluqan mungkin kita agak kurang mendengar ya. Jadi khuluqan akhlaqan ya itu sama bentuk dalamnya ya. Makanya kalau kita berdoa itu yang dulu sudah pernah kita ajarkan ya, pernah kita sampaikan di dalam kuliah subuh juga, doa ketika bercermin itu, ada yang masih ingat? Apa Pak? Ustaz tak ingat, aku ingat Pak. Tak ngerti Pak. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Persis sama itu ya. Kata yang digunakan itu sama dengan ketika menggambarkan keadaan Rasulullah. Allahumma wahai Allah, kama hassanta khalqi, sebagaimana engkau telah membaguskan bentuk luarku ini, rupaku, fisikku ini ya. Fahassin khuluqi, maka baguskanlah juga akhlakku. Akhlak itu yang tadi kondisi jiwa itu ya. Jadi sekali lagi, khuluqan itu bentuk luar, khalqan itu bentuk luar, khuluqan kondisi jiwa ya, atau akhlak gitu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang terbaik, baik dari sisi bentuk luarnya maupun dalam bentuk batinnya itu atau jiwanya itu. Ya. Nah, di dalam kitab ya Al-Barzanji itu kalau tidak salah itu bukan Atibai itu yang di bagian akhir itu juga digambarkan itu ya, bagaimana bentuk fisik Rasulullah itu sehingga disebut sebagai yang terbaik gitu. Ya, digambarkan dari ujung rambut sampai ujung kaki digambarkan. Ya. Jadi wajahnya sangat tampan dari sisi dedeknya gitu ya, dedeknya itu apa ya? Dedek itu apa Pak Jazulina bahasa Indonesia nih ya? Dedek. Posturnya ya, betul posturnya ya. Itu tidak terlalu tinggi tapi juga tidak terlalu rendah, jadi sedang ya, digambarkan seperti itu. Lalu kemudian digambarkan bahunya lebar, dadanya juga lebar ya, lalu bidang ya, bukan lebar, bidang gitu. Jadi bukan lebar ya, bidang gitu ya kalau kita menyebutnya ya. Sampai kemudian alisnya ya yang bagus ya. Hidungnya yang mancung, yang rata rapi ya. Lalu kemudian giginya yang teratur, lalu kemudian jidatnya betul Pak ya, termasuk jidatnya juga lebar gitu ya, matanya lebar tajam kalau memandang ya, sampai tadi itu ya kakinya itu, yang intinya adalah bahwa itu merupakan gambaran sosok ya yang secara fisik itu ya tadi itu terbaik tadi ya. Sehingga digambarkan ketika orang itu kemudian memandangnya ya pasti akan merasa tertarik, terpikat dengan sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru secara fisiknya, ya. Nah, belum lagi akhlaknya. Nah, sekarang ini kita baru bicara fisiknya, baru fisiknya. Ya itulah sebabnya maka Bapak dan Ibu, kita bisa memahami, kita bisa mengerti kenapa lalu di dalam ajaran Islam itu, agama kita itu para ulama bersepakat itu bahwa lalu menggambarkan
Rasulullah secara fisik itu, lalu tidak boleh itu, diharamkan itu. Ya, karena dikhawatirkan itu nanti akan kemudian merendahkan derajat Rasulullah SAW. Ya, dari fisiknya tidak boleh itu, digambar, dilukiskan, apalagi kemudian ditampilkan dalam sosok yang figur tertentu misalnya ya, kayak Pak Hamzah misalnya tidak bisa ya, misalnya kayak Pak Edi itu tidak bisa ya, misalnya tidak bisa ya. Makanya Bapak dan Ibu mesti ingat ya, ketika dulu pada tahun berapa itu, tahun 80-an kalau nggak salah itu ya, dibuat film The Message itu yang merupakan film tentang sejarah perjuangan Rasulullah itu ya, yang dibintangi oleh Anthony Quinn itu ya, dan Irin Papas itu ya, saya masih ingat persis itu. Itu bintang utamanya itu bukan kemudian memerankan Rasulullah, enggak. Ya. Jadi Anthony Quinn itu memerankan Hamzah, paman Rasulullah itu yang kemudian syahid di medan perang Uhud itu. Ya. Jadi pemeran utamanya itu bukan memerankan Rasulullah itu. Ya, Rasulullah di dalam film itu sudah dikonsultasikan dengan seluruh ulama, ya terutama yang punya otoritas, ulama Al-Azhar terutama itu ya, memang haram, tidak boleh itu diperankan, apalagi dalam bentuk pemeran ini ya, dalam film itu ya. Lalu bagaimana? Itulah kecanggihan kecanggihan sutradaranya itu, ketika di dalam film itu bisa menggambarkan kehadiran sosok Rasulullah itu ya. Ya misalnya ketika misalnya digambarkan ketika Rasulullah itu misalnya sedang duduk-duduk atau berbicara dengan para sahabat ya, yang disotek ya para sahabatnya itu yang menghadap ke Rasulullah ya. Lalu kemudian ketika Rasulullah itu misalnya di dalam perang di dalam peristiwa hijrah ke Madinah itu ya, itu yang disotek ya hanya untanya itu ya. Ketika untanya sampai kemudian di Madinah memilih tempat yang di mana tempat Rasulullah untuk tinggal, itu juga yang duduk ya untanya itu yang di shot itu ya itu. Jadi karena keagungan Rasulullah itu, dan kita memang punya kewajiban untuk mengagungkan Rasulullah itu, ta'zim terhadap Rasulullah itu ya. Jadi yang namanya keimanan kepada Rasulullah itu kemudian harus diikuti, di antaranya di samping dengan itba, mengikuti sunnahnya, juga kita harus ta'zim ya, mengagungkannya ya. Dan itu dituntut itu di dalam Al-Qur'an untuk mengagungkan Rasulullah itu. Makanya lalu sekali lagi ekspresinya pengagungan itu diantaranya kita tidak diperbolehkan untuk tadi itu menggambar secara fisik tentang Rasulullah, karena dikhawatirkan kalau sampai kemudian mengurangi keagungan Rasulullah itu. Begitu sudah tergambar, orang lalu kok begitu misalnya ya. Sudah punya imajinasi yang kemudian lalu ya bisa saja kemudian kok hanya begitu, berarti kalau sudah begitu nanti tidak akan mengagungkan Rasulullah SAW lagi ya. Itulah sebabnya maka kita juga bisa memahami kenapa ketika ada kasus-kasus yang kemudian seperti dipandang melecehkan Rasulullah itu ya, membuat umat Islam marah itu ya. Seperti misalnya yang sekarang ini baru rame ini ya di Prancis itu ya, yang lagi-lagi majalah yang membuat karikatur Rasulullah itu ya, majalah Charlie Hebdo itu ya, itu yang lagi gempar ya. Ya mereka ya kalau
dalam statementnya ya dalam rangka untuk mengekspresikan kebebasan berpendapat ya. Dan itulah yang juga dibela oleh presidennya itu si Macron itu ya. Makanya Macron juga menjadi sasaran kemarahan umat Islam ya, tidak hanya majalahnya saja, bahkan akhirnya juga sak Perancis mendapatkan abunya ya, diprotes juga oleh umat Islam seluruh dunia. Bahkan sekarang ini sudah ada seruan-seruan untuk memboikot seluruh produk-produk dari Prancis itu ya. Jadi memang sekali lagi umat Islam terkait dengan persoalan hal-hal yang sampai kepada melecehkan Rasulullah loh, apalagi ya. Wong sedang sekedar melukis sebagus apa aja tidak boleh. Ya. Apalagi dengan niat melecehkan ya. Dan memang majalah itu niatnya niat melecehkan memang. Ya, niat melecehkan karena memang majalah itu dikenal sebagai majalah yang sering gitu membuat karikatur-karikatur yang memang melecehkan melecehkan banyak tokoh, termasuk tokoh agama. Dan yang dilecehkan tidak hanya Nabi, termasuk Yesus pun juga dilecehkan juga di dalam majalah itu. Tokoh-tokoh politik seperti Donald Trump, bahkan Macron sendiri pun dilecehkan itu di majalah itu. Tetapi sebagai seorang presiden, dia ketika majalahnya digugat, dia belain dan dia kena juga sasaran kemarahan umat Islam. Ya, jadi ini kita memahaminya di sini. Dan kasus ini tidak hanya sekali terjadi. Kasus itu sudah berkali-kali terjadi dan memang sudah banyak menumpahkan darah ya. Jadi banyak yang kemudian umat Islam di sana itu mengambil langkah-langkah langkah jihad itu untuk membalas pada orang-orang yang seperti itu ya misalnya. Jadi itu ya sebagian umat Islam seperti itu. Tapi pada umumnya umat Islam ya memprotes ya, tapi tidak dengan kekerasan kalau bisa ya. Jadi memang bagaimanapun juga kekerasan itu mungkin dihindari. Tapi sekali lagi kita memahami betapa umat Islam tersinggung ketika hal itu dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Ya dulu di Indonesia sendiri kita masih ingat ya kasusnya siapa dulu ya? Arswendo Atmawiloto ya, yang dulu membuat ranking tentang orang yang paling diidolakan itu ya. Nah, yang namanya survei orang jawabnya kan bisa dimungkinkan macam-macam. Nah, kebetulan Nabi lalu kemudian berada di dalam posisi nomor berapa itu saya lupa ya. Intinya tidak di nomor yang atas itu ya. Nah, sehingga lalu kemudian sampai pada urusan pengadilan dan betul-betul dihukum ya. Karena memang kebebasan berpendapat itu tidak bisa menyangkut persoalan keyakinan. Dan di Barat sendiri pun sebenarnya meskipun ada kebebasan berpendapat sekalipun, tapi terkait dengan persoalan keyakinan itu tidak boleh untuk kemudian melakukan kejahatan terkait dengan persoalan keyakinan itu. Ya, jadi ini sekali lagi kita memahami bagaimana Rasulullah itu digambarkan sangat sempurna di dalam bentuk fisik maupun bentuk akhlaknya itu, lalu kemudian di antara wujudnya dalam bentuk pelarangan di dalam rangka memvisualisasi, mempersonifikasi dalam bentuk yang konkret, baik itu dalam bentuk lukisan apalagi dalam bentuk nyata yang misalnya peran seseorang gitu, itu seseorang memerankan beliau maksud saya ya, itu dilarang itu dalam Islam itu, dan nampaknya semua umat Islam sepakat tidak ada perbedaan dalam hal pelarangan mengenai masalah itu. Jadi ini yang bisa saya sampaikan pagi ini terkait dengan di antara yang kita baca di dalam kitab Ad-Dibai maupun Al-Barzanji itu ya. Jadi ada penjelasan tentang tadi itu bagaimana
bentuk fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, insya Allah kalau masih ada kesempatan lain nanti kita akan bicarakan juga bagaimana akhlak Rasulullah itu, bentuk dalamnya itu. Tadi kan sudah kita jelaskan ya, akmalan nasi atau ahsanan nasi khalqan wa khuluqan, yang paling baik, paling sempurna dari sisi khalqan, bentuk fisik luarnya ya, maupun khuluqan dari bentuk jiwa maupun batinnya, atau yang sering kita sebut dengan akhlak. Ya. Demikian ya pagi ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.